Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Syarah Aqidah atau Aqidah, kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sudah menyelesaikan di pertemuan sebelumnya dari muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Hafiz rahimahullah ta'ala dalam kitab tersebut. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab di halaman 7 di pembahasan yang selanjutnya atau bab selanjutnya. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, aqidatuna, akidah kita. Artinya Syekh ingin mengatakan hazihi aqidatuna. Ini adalah akidah kami. Aqidatuna, akidah kami atau akidah kita al-imanu billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhiri, wal qadari khairihi, wa syarrihi. Akidah kami atau akidah kita adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir baik dan buruk. Ini adalah 6 rukun iman yang wajib diimani oleh seorang muslim. Fanu'minu, kemudian beliau menyebutkan selanjutnya penjelasan atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan selanjutnya tentang beriman kepada Allah. Fanu'minu bi rububiyyatillahi ta'ala, maka kita beriman terhadap rububiyah Allah. Ini adalah bagian dari iman kepada Allah, yaitu beriman dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ai bi annahu Rabb, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rabb yang Maha menguasai dan memelihara segala sesuatu. Al-Khaliq yang Maha menciptakan, Al-Malik yang Maha menguasai, Al-Mudabbir yang Maha mengatur segala urusan, li jamil umur. Nah, beriman kepada Allah diantaranya beriman dengan rububiyahnya Allah, yaitu Allah adalah Ar-Rabb, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, li jami'i al-umur. Kemudian yang kedua diantara beriman kepada Allah, ini beriman kepada Allah mengandung yang pertama adalah beriman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada Allah juga mengandung beriman wa nu'minu bi uluhiyatillahi ta'ala, beriman terhadap uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ai bi annahu al-ilah, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah ilah, adalah Tuhan yang disembah. Al-ilah ai al-ma'bud, Tuhan yang disembah. Al-ilahul haq, Tuhan yang berhak untuk disembah. Wa kullu ma'budin siwahu batil, dan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Nah, yang kedua, di antara bentuk keimanan kepada Allah adalah beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mungkin ini bagian alif, kita katakan ba. Nah, jadi beriman kepada Allah yang pertama mengandung di dalamnya beriman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ai bi annahu al-ilahu ay al-ma'bud al-haq wa kullu ma'budin siwahu batil. Segala sesembahan selain Allah maka itu batil. Inilah yang kita yakini dalam kalimat la ilaha illallah, yang artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang jim, alif ba jim, wa nu'minu bi asma'ihi wa sifatihi. Kita beriman dengan nama-nama Allah, wa sifatihi, wa nu'minu bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Kita beriman kepada nama-nama Allah yang indah, wa sifatihi al-ula, dan sifat-sifat yang tinggi. Ai bi annahu lahu al-asma' al-husna, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, wa sifatul kamil, dan sifat-sifat yang sempurna, al-ulia, yang tinggi. Nah, wa nu'minu bi wahdaniyatihi fi zalik, dan kita beriman kepada Allah bi wahdaniyati, dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam semua hal tadi. Artinya hak untuk dalam 3 hal tadi, maka wa nu'minu bi wahdaniyatihi fi zalika. Nah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wahdaniyah, dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam semua hal yang telah disebutkan. Dalam masalah rububiyah
Dalam masalah menciptakan, hanya Allah yang bisa menciptakan. Dalam masalah menguasai, mengatur alam semesta, dalam masalah beribadah hanya kepada Allah. Dalam masalah memiliki asma, nama-nama yang indah dan nama-nama yang mulia, nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia, maka kita nu'minu biwahdaniyatihi bidzalik. Ai bi annahu, bahwasanya annahu la syarika, tidak ada sekutu, tidak ada tandingan, tidak ada yang sepadan, lahu fi rububiyatihi, bagi Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rububiyahnya. Nah, Allah tidak membutuhkan orang lain untuk membantu Allah menciptakan. Allah tidak membutuhkan orang lain untuk memberikan rizki, mengatur alam semesta. Wala fil uluhiyatihi, bahkan juga di dalam masalah uluhiyah, tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, jangan persekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun. Wala fi asma'ihi wa sifatihi, tidak juga dalam nama-namanya dan tidak juga dalam sifat-sifatnya. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, qala ta'ala rabbus samawati wal ard, Allah Tuhan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, fa'buduhu, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala, wastabir li ibadatihi, dan bersabarlah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkanlah kesabaran dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ta'lamu lahu samia, apakah kalian mengetahui bahwasanya ada yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala? Hal ta'lamu lahu samia. Hal ta'lamu lahu samia, ini pertanyaan ingkar, pertanyaan pengingkaran, artinya tidak ada yang sepadan, yang setara, yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa nu'minu, kemudian wa nu'minu bi annahu, kemudian Syekh menyebutkan wa nu'minu bi annahu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Wa nu'minu bi annahu, dan kita beriman kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Allahu la ilaha illa huwa. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah, melainkan Dia, al-hayyul qayyum, yang maha hidup, al-hayyu al-qayyum, yang maha qayyum, terus menerus mengurusi makhluknya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, ini ayat kursi. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, yang tidak mengantuk apalagi tidur, mengantuk saja tidak apalagi tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bagi Allah Subhanahu wa taala ma fi as-samawati wa ma fil ard, bagi Allah, milik Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Man zalladzi yashfa'u indahu illa bi iznih, tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Man zalladzi yashfa'u indahu illa bi iznih, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin Allah. Syafaat artinya milik Allah, kita minta hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Sebagian ulama mengatakan ya'lamu ma baina aydihim, apa yang ada di hadapan mereka artinya masa depan, wa ma khalfahum, yang di belakang mereka apa yang telah berlalu di kehidupan mereka, artinya masa yang telah berlalu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah Maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang Allah kehendaki. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, dan mereka tidak bisa mengetahui sesuatu apapun tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Kursinya Allah, Allah dengan tegas mengatakan kursinya Allah Subhanahu, Allah memiliki kursi yang kursi tersebut meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak merasa berat. Wala ya'uduhu hifzuhuma, Allah tidak merasa kesulitan untuk menjaga keduanya. Wa huwal aliyyul azim, dan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi lagi maha besar. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nu'minu bi annahu, dan kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwallahu allazi la ilaha illa huwa, dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Alimul ghaibi wasyahadah, Allah Subhanahu wa taala
Maha mengetahui, alimul ghaib, sesuatu yang gaib, wasyahadat dan yang nyata. Huwar Rahmanur Rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha menguasai, Al-Quddus yang Maha suci, As-Salam yang Maha sejahtera, yang Maha selamat, Al-Mu'min yang Maha menjaga keamanan, Al-Muhaiminu yang memelihara keselamatan, Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir yang Maha perkasa lagi Maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Nah, Dialah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Dia. Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencipta, yang Maha mengadakan, yang Maha membentuk rupa. Lahul asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Wa nu'minu bi anna lahu mulkus samawati wal ard. Dan kita beriman kepada Allah bahwasanya sesungguhnya Allah memiliki kerajaan langit dan bumi. Yahluku ma yasha. Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha. Allah memberikan, menganugerahkan anak perempuan. Wa yahabu liman yasha azukura. Dan Allah memberikan anak laki-laki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah memberikan anak perempuan dan memberikan anak laki-laki, semuanya adalah kekuasaan Allah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Au yuzawwijuhum zukrana wa inasa. Atau Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan. Artinya Allah Subhanahu wa taala menggabungkan, bisa jadi ada seseorang yang mendapatkan langsung anak laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Dan Allah menjadikan mandul sebagian orang-orang, sebagian yang Allah kehendaki. Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Allah menjadikan sebagian orang-orang yang Allah kehendaki menjadi mandul, tidak bisa memiliki anak. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Wa nu'minu bi annahu laisa kamitslihi syai'. Dan kita beriman bahwasanya sesungguhnya Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah, sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Lahu maqalidus samawati wal ard. Yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu bikulli syai'in alim. Milik Allah maqalidus samawati wal ard. Milik Allah lah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dan Allah Subhanahu wa taala melapangkan rizki bagi siapa saja yang Allah kehendaki, wa yaqdir, dan Allah sempitkan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Innahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Wa nu'minu bi annahu wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan kita beriman kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wa ma min dabatin, tidak ada satu binatang melata pun, fil ardi yang ada di bumi, illa 'alallahi rizquha, kecuali bagi Allah atau Allah lah yang menjamin rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dialah Allah yang mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang tahu di mana tempat kediaman rezeki tersebut dan tempat penyimpanannya. Kullun fi kitabim mubin. Semuanya telah tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu di Lauhil Mahfuz. Wa nu'minu bi annahu wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamu illa huwa. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ardi wala rutbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wa indahu, di sisi Allah, mafatihul ghaib, kunci-kunci hal yang gaib, la ya'lamuha illa huwa, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui semua yang ada di daratan dan di lautan.
Wa ma tasqutu min waraqatin, tidaklah jatuh satu daun pun illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi zulumatil ardi, tidak juga satu biji yang berada di dalam kegelapan bumi. Wala radbin, tidak juga sesuatu yang basah. Wala yabisin, sesuatu yang kering. Illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya telah dicatat di sisi Allah di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhil Mahfuz. Nah, wa nu'minu bi anna Allah indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham. Dan kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala indahu, di sisi Allah ada ilmu sa'ah, ada ilmu tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaisa, dan Allah menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah Maha mengetahui apa yang berada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsun, dan tidak ada seorang pun yang tahu madza taksibu ghadan, apa yang akan dia lakukan besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana besok dia akan meninggal, di bumi mana dia akan meninggal. Innallaha alimun khabir, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha teliti. Wa nu'minu bi anna Allah yatakallamu, dan kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yatakallam bima syaa, dan kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara bima syaa, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mata syaa, kapan saja yang Allah mau, kaifa syaa, dengan cara yang Allah kehendaki. Wa kallamallahu Musa taklima, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah benar-benar berbicara dengan Nabi Musa. Yang berbicara adalah Allah, Allah yang berbicara dengan Nabi Musa. Walamma jaa Musa, dan tatkala datang Nabi Musa limiqatina, ke miqat kami, wa kallamahu rabbuhu, kemudian Rabbnya berbicara kepada Nabi Musa. Wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya, dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Sinai atau gunung Tur, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berbicara, sifat yang diingkari oleh sebagian orang yang mengatakan Allah tidak mungkin berbicara. Padahal Allah sendiri mengatakan di dalam ayat ini, wa kallamallahu Musa taklima wa lamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu wa nadainahu min janibit turil ayman wa qarrabnahu najiyya. Semua ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan apa saja yang Allah kehendaki, kapan saja yang Allah kehendaki, dan dengan cara yang Allah kehendaki. Kemudian Syekh mengatakan, wa nu'minu bi annahu, dan kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, law kanal bahru midadan li kalimati rabbi, seandainya law kanal bahr midadan li kalimati rabbi, seandainya lautan itu menjadi tinta. Law kanal bahru midadan li kalimati rabbi, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku. Law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru, sungguh pasti akan habislah lautan tersebut qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat tersebut. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan, walau annama fil ardi, walau annama fil ardi, dan seandainya di bumi itu min syajaratin, dan seandainya pohon-pohon di bumi itu menjadi aklamun, menjadi pena-pena, wal bahru yamudduhu min ba'dih, dan lautan menjadi tintanya, wal bahru yamudduhu min ba'dih sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tintanya, ditambahkan kepadanya sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah, yamudduhu min ba'di sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah, kemudian ditambahkan 7 lautan lagi setelah kering, niscaya tidak akan habis kalimat-kalimat Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Wa nu'minu bi anna kalimatihi atammul kalimat, wa nu'minu bi anna kalimatihi atammul kalimati sidqan fil akhbar, sidqan fil akhbari wa adlan fil ahkam wa husnan fil hadisi. Qala Allah ta'ala, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, qala wa man asdaqu minallahi hadisa. Dan kita beriman bahwasanya kalimat-kalimat Allah atammu al-kalimat, dan kita beriman bahwasanya kalimat-kalimat Allah adalah kalimat yang paling sempurna kejujurannya dalam menyampaikan informasi, yang paling adil dalam masalah ahkam, dan yang paling baik dalam masalah penyampaian. Qala Allah ta'ala, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna firman Tuhanmu, kalimat-kalimat Tuhanmu dengan benar dan adil. Wa qala wa man asdaqu minallahi hadisa, siapakah yang lebih jujur? Tidak ada yang lebih jujur daripada Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah yang lebih benar perkataannya selain Allah Subhanahu wa taala? Artinya
Ini adalah pertanyaan ingkari, tidak ada yang lebih jujur daripada Allah Subhanahu wa taala dalam perkataannya. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah akan kita lanjutkan dalam pembahasan selanjutnya. Wa nu'minu bi anna al-Qur'an al-Karim kalamullah ta'ala takallama bihaqqan wa alqahu ila Jibril fanazala bihi Jibrilu ala qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pembahasan tentang Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an kalamullah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.